Siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, buat bos-bosku yang di YouTube yang mengikuti prediksi yang saya rekomendasikan kemarin, selamat saya ucapkan di sini. Kita masih bisa amankan build kita ya bosku. Oke, dari single bad boom sampai build parlay kita di sini masih masuk ya bosku. Oke. Jadi buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini yang masih bingung, untuk rangkuman prediksinya ada di mana saya taruh di akhir video ya bosku. Nanti bos-bosku jangan di skip juga ya bosku, videonya tetap disimak karena saya juga ada pembahasan. Bos-bosku mau ambil yang mana itu saya akan simak ya bosku di tengah-tengah pembahasan kita untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa lebih optimal untuk memilih atau mau pakai handicap ataupun over under yang saya rekomendasikan ya bosku. Tapi untuk single bad boom jangan diotak-atik lagi ya bosku, karena single bad boom kita itu sudah saya maksimalkan. Oke, jadi buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan mungkin YouTube channel ini, mohon supportnya, mohon bantuannya, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya biar bos-bosku tidak ketinggalan video-video update yang saya share setiap harinya ya bosku, buat bos-bosku sebagai pertimbangan atau acuan untuk laga nanti malam. Dan untuk laga nanti malam ini saya sudah siapkan seperti bisa ada 5 pertandingan ya bosku untuk bos-bosku semua. Oke. Dan di laga kemarin di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, nanti saya tampilkan aja rangkumannya di awal video ya bosku. Oke. Di sini kita masih masuk dari single bad boom dan 5 referensi yang saya rekomendasikan ini kita masih masuk. Oke. Jadi di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas. Yang penting intinya di sini single bad boom dan build parlay kita masih aman ya bosku di laga kemarin. Dan saya akan lanjut aja bakalan bahas untuk laga kita nanti malam ini. Di sini saya sudah siapkan juga ada 5 pertandingan dan semua sini saya ambil di jam awal. Oke. Di jam awal di sini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan buat bos-bosku. Oke. Dan di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga kita yang nanti malam ini. Di sini saya ambil 2 dari Liga Finlandia dan 3 dari Liga Swedia. Dan saya akan lanjut aja bakalan bahas laga saya yang pertama itu saya ambil dari Liga Finlandia, di mana sini tuan rumah klub yang menjamu Leti untuk laga nanti malam ya bosku. Oke. Kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara di sini, coba kita tengok dari standing klasemen sementara ini cukup jauh juga ya bosku. Perbedaannya di sini klub yang bermain di kandang ini lebih diunggulkan. Oke. Tapi kalau kita lihat di bosku dari standing klasemen sementara ini cukup jauh juga ya bosku peringkatnya. Tapi yang saya herankan untuk laga nanti malam ini, pasaran handicap yang dikasih itu paling banyak itu 1,5 ya bosku. Kup hanya berani kasih handicap 1,5 untuk laga nanti malam. Oke, di sini saya agak ragu juga kalau Kup bisa menangkan laga ini dengan selisih 2 gol. Ini saya agak ragu. Oke, kemungkinan sini Kup bisa menang tapi itu dengan skor tipis ya bosku, tidak lebih dari 1 gol kalau menurut analisa saya. Oke, karena sini handicapnya cukup aneh juga ya bosku kalau menurut saya. Jadi bos-bosku lebih berhati-hati untuk laga nanti malam ini. Dan juga kita lihat emang dari 5 laga yang dijalani oleh Kup ini emang Kup berada di permainan cukup bagus ya bosku. Hanya dia satu mengalami kekalahan itu berhadapan dengan Hotka ya bosku. Jadi kalau tidak salah ya bosku, prediksi kita untuk laga di malam ini Kup bisa menangkan laga tapi tidak lebih dari 1 gol kalau menurut analisa saya bosku. Paling mentok laga ini Kup bisa menangkan laga itu dengan selisih 1 gol. Oke. Jadi di sini saya lebih menyarankan bos-bosku semua untuk laga di malam bisa pegang latih di nahan 1,5 atau bisa bermain di under 3 untuk laga nanti malam. Oke, bos-bosku bisa bermain di handicap di nahan 1,5 atau bermain di under 3. Next di prediksi kita yang kedua ya bosku, di sini saya ada di laganya SJK. Oke, berhadapan dengan Honka untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat emang dari segi performa, di sini kita bisa lihat performa Honka yang lebih diunggulkan ya bosku untuk laga nanti malam ini. Dan juga kalau kita lihat dari masing-masing
Dalam 5 laga yang dijalani oleh dua klub ini, di sini Hoka lebih diunggulkan ya bosku, dan dilihat juga dari laga head to head, di sini Hoka mampu menghadapi 2 kali kemenangan dan SJK juga mampu mengantongi 2 kali kemenangan dan 1 kali itu dengan laga imbang di 90 menit ya bosku, tapi di drama adu penalti dimenangkan oleh Hoka. Jadi kalau kita lihat ya bosku, untuk laga nanti malam ini, kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over under, Hoka saya rasa tidak bakalan tumbang ya bosku. Untuk laga nanti malam ini paling buruk Hoka bisa imbang. Oke, kalau tumbang saya rasa ini agak sulit ya bosku bagi Hoka, karena sini Hoka juga lagi berada di performa yang bagus. Di sini kita bisa lihat perbandingannya di 5 laga terakhir, di sini SJK agak meredup ya bosku performanya, tidak menutup kemungkinan juga di sini Hoka bisa kembali memenangkan laga ya bosku untuk laga nanti malam ini. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bosku bisa pegang Hoka di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Jangan lebih dari handicap 0-0 ya bosku untuk laga nanti malam, untuk antisipasi laga ini bakalan terjadi imbang. Oke. Dan untuk over undernya bosku bisa bermain di over 2. SJK yang bermain di kandang saya rasa bisa mencetak gol untuk laga nanti malam. Oke. Next di laga kita yang ketiga, di sini saya pergi ke Liga Swedia ya bosku, di mana sini apa namanya ini, Augsburg berhadapan dengan AIK untuk laga nanti malam ya bosku. Nah, di sini kita lihat dari masing-masing 5 laga yang dijalani oleh dua klub ini ya bosku. Di sini Malmö kita bisa bilang Malmö ini bukan Malmö ya bosku, ini AIK berhadapan dengan Augsburg. Oke, Augsburg, sorry. Nah, kalau kita lihat dari 5 laga, di sini tuan rumah lebih diunggulkan ya bosku, dan juga kita lihat dari laga head to head emang AIK ini lebih mendominasi jalannya pertandingan ya bosku. Dalam 5 laga ini, 4 laga terakhir sini AIK mampu mengantongi 4 kali kemenangan beruntun ya bosku. Tapi kalau kita lihat 2 laga kebelakangan ini AIK lagi berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Dan kalau juga kita lihat dari standing klasemen sementara emang AIK lebih diunggulkan, tapi kalau kita lihat dari segi performanya Augsburg ini, Augsburg lagi berada di performa yang cukup bagus ya bosku. Kemungkinan sini Augsburg ini bisa memenangkan laga itu dengan skor tipis bosku menurut saya. Dan kalau juga kita lihat performanya AIK yang bermain di away atau di tandang ya bosku, saya rasa AIK ini bisa mengantongi 1 gol ya bosku untuk laga nanti malam. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal kalau menurut analisa saya bosku. Jadi kalau kita lihat emang dari laga head to head dan dibandingkan dalam 5 laga keseluruhan, di sini saya lebih menjagokan Augsburg ya bosku. Walaupun Augsburg ini mengalami 4 kali kekalahan beruntun ya bosku dalam 5 laga terakhir, tidak menutup kemungkinan sini Augsburg bisa menangkan laga ya bosku. Oke, jadi bosku, kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, Augsburg yang bermain di kandang tidak bakalan tumbang ya bosku untuk laga nanti malam ini. Paling mentok laga ini bakal terjadi imbang. Oke, tapi harapan saya sini Augsburg bisa menangkan laga ya bosku. Jadi bosku bisa pegang Augsburg di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada smart pilih mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang keempat, di sini saya ada di laganya tuan rumah Jamblay. Oke, Jamblay ya bos, Jambai. Oke, di sini berhadapan dengan Häcken untuk nanti malam. Häcken yang lagi berada di top performa itu menempatkan posisinya berada di peringkat pertama, sedangkan tuan rumah berada di peringkat 9 ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari segi last up, sini ada 2 pemain ya bosku yang bakalan absen untuk laga nanti malam ini. Oke, di sini kalau kita lihat ya bosku, ada pemain dari squad Häcken yang bakalan absen untuk laga nanti malam ini ya bosku. Tidak menutup kemungkinan juga ini mempengaruhi last up dari Häcken ya bosku untuk laga nanti malam ini. Tapi kalau kita lihat ya bosku, dalam 5 laga yang dijalani oleh masing-masing 2 klub ini, memang Häcken ini kalau kita tidak salah, Häcken harusnya ini bisa comeback ya bosku performanya, karena di sini dalam 3 laga terakhir ini Häcken hanya
menghasilkan hasil imbang ya bosku. Tapi kalau kita lihat emang dari laga head to head ini laga kemenangan dengan hasil imbang ya bosku. Oke. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita lihat emang dari 5 laga terakhir yang masing-masing dua klub ini jalani, kalau kita juga lihat ya bosku dari pasangan handicap dan over under, jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Hacken di handicap seperempat atau bisa bermain di over 2,5. Oke. Jangan lebih dari handicap seperempat untuk laga Hacken ini ya bosku. Kemungkinan Hacken ini bisa imbang performanya atau dengan hasil imbang. Lebih berhati-hati ya bosku untuk laga nanti malam yang bermain di handicap, jangan lebih dari handicap seperempat ya bosku. Dan untuk over undernya bos-bosku bisa bermain di over 2,4 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang terakhir atau kelima menurut versi gua. Di sini saya ada di laganya Kalmar berhadapan dengan Sirius. Oke. Nah, dilihat dari segi line up sini ada 3 pemain ya bosku. Total ada 3 pemain yang bakalan absen untuk laga nanti malam ini. Dan kalau juga kita lihat dari standing klasemen sementara, di standing klasemen sementara sini Kalmar yang menempati peringkat 6, sedangkan Sirius yang berada di peringkat 10 ya bosku. Jadi Kalmar yang bermain di kandang di sini kita bisa lihat dari 5 laga terakhir dia mengantongi 4 kali kemenangan beruntun ya bosku. Oke. Walaupun sini Kalmar berada di top performa untuk laga nanti malam, kemungkinan Sirius ini bisa juga mencetak gol ya bosku untuk laga nanti malam ini. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini ya bosku. Bisa pegang Kalmar di handicap setengah atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke. Jika ada smart feeling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip ya bosku. Dan sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas. Oke. Ambil yang sehati, yang kurang bisa di skip. Utamakan feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Jika ada smart feeling, mari kita gaskan bersama. Oke. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lanjut ya bosku. Amankan build-build kita untuk laga nanti malam dari single bet ataupun di build parlay. Oke. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye-bye.